God is good. And all the time. Haleluya, senang sekali bisa ada di Surabaya, bersyukur kepada Tuhan dan tentunya berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pendeta Aswin Tanusaputra yang sudah memberikan kesempatan buat saya melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, malam hari ini saya mau memberi judul, tema khotbahnya adalah pesan sebelum Natal. Kenapa sebelum Natal? Karena ya jelas Natalnya baru nanti hari Minggu, saudara akan mendengar pesan Natal. Tetapi saudaraku, saya berkata pesan sebelum Natal karena saya mau membahas apa yang terjadi sebelum Tuhan datang, sebelum dia melawat umatnya. Oh haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, setiap kali kita mengingat Natal, itu adalah peristiwa yang luar biasa. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan melawat umatnya. Tuhan datang dan lahir di muka bumi ini. Dan kalau saya pinjam perkataan daripada Rasul Paulus yang ditulis dalam kitab Filipi, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan yang sama seperti manusia dia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di bawah kolong langit, di atas muka bumi dan di bawah muka bumi ini, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus. Oh haleluya. Sehingga setiap kali kita mengingat Natal, saudara, kita mengingat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pesan sebelum Natal, sebelum dia menyerahkan anaknya, sebelum dia menginkarnasikan dirinya, sebelum dia melawat umatnya, sebelum kuasa itu, anugerah itu, kuasa dari segala kuasa itu lahir di muka bumi ini, saudaraku. Saya berkata bahwa Tuhan mencari-cari, saudara. Itu sebabnya pesan sebelum Natal yang pertama, Tuhan mencari orang-orang yang percaya. Dia mencari siapakah yang bisa dia lawat, siapakah saudaraku yang bisa dipercayai, yang dimana dia bisa menyerahkan anaknya yang tunggal. Dia mencari. Kenapa dia mencari, Bapak Ibu? Karena kita tahu zaman itu, pada saat itu sebelum Natal itu, dunia ada di dalam zaman yang paling gelap, saudaraku. 400 tahun sudah berlalu sejak nabi yang terakhir yang namanya Malaki, saudaraku, yang Melekai atau Malaki, saudara-saudaraku, ya itu sudah mati dipanggil Tuhan. Tidak ada lagi suara Tuhan. Manusia selama 400 tahun tidak lagi beribadah. Selama 400 tahun mereka tidak percaya akan firman Tuhan. Mereka tidak baca Alkitab lagi. Mereka tidak beribadah dan mencari Tuhan. 400 tahun Tuhan mencari. Dan dia menemukan Yusuf, dia menemukan Maria, orang-orang yang percaya kepadanya. Saya berdoa, oh haleluya, sebab saya percaya Tuhan pun mau melawat umatnya, dan dia sedang mencari-cari. Dan saya percaya, saya berdoa supaya Tuhan menemukan jemaat Betani Nginden dan saya adalah termasuk golongan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya orang yang percaya. Katakan amin. Bapak Ibu yang luar biasa di sini, saudaraku. Untuk saya pikir kalau saya jadi Tuhan, untuk menyerahkan anak saya, saudara-saudara.
Itu gak gampang bukan saudara-saudara? Siapa di sini orang tua yang punya anak? Lambaikan tangan saudara tinggi supaya saya lihat. Oh, banyak orang tua di sini. Saudara-saudaraku, kalau saudara punya bayi dan saudara mau menyerahkan, saudara akan mencari orang tua yang baik. Orang-orang yang pintar bukan saudara-saudaraku. Supaya anak saudara bisa punya masa depan lebih baik. Ya, tetapi di sini saudaraku, ketika dia mau menyerahkan atau saya pakai kata menitipkan bayi Yesus, dia tidak mencari orang yang kaya. Enggak, saudaraku. Dia tidak mencari orang yang punya rumah yang besar atau punya aset yang besar, punya deposito yang banyak, punya uang yang banyak, yang hebat, yang pintar, yang punya pendidikan yang tinggi, punya resume yang luar biasa, punya banyak gelar S1, S2, S3 seperti saya ini, saudaraku. SD, SMP, SMA, saudara-saudaraku. Ya, Tuhan tidak memilih, saudaraku, pemimpin politik yang hebat. Apakah Tuhan bisa mencari orang yang punya tentara atau punya pengaruh, punya jabatan? Bisa, saudaraku. Mencari orang yang punya pekerjaan yang baik, bisa. Tetapi saudaraku, ketika dia mencari, dia tidak menemukan orang yang punya harta, punya itu, percaya kepadanya. Sehingga dia hanya menemukan Yusuf dan Maria, orang biasa, saudaraku. Tetapi percaya kepada Tuhan. Bahkan pekerjaan Yusuf itu cuma tukang kayu. Oh, haleluya. Walaupun tukang kayu, Tuhan memilih mereka sehingga Tuhan memilih untuk melawat dan hadir melalui keluarga Yusuf dan Maria ini. Oh, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ternyata kuncinya adalah percaya. Memang kita sadar kalau kita mau menyerahkan anak kita, bayi kita, kita memilih, kita akan berpikir, saudaraku, kita akan mencari keluarga atau mencari tempat yang punya fasilitas lebih baik. Sehingga anak kita itu bisa bertumbuh besar, punya pendidikan, punya dibesarkan dengan keadaan lebih baik. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Saya jadi ingat, saudaraku, ada satu cerita yang sangat sedih sekali. Tetapi ini adalah kejadian yang nyata. Di Perang Dunia yang kedua, setelah Perang Dunia, saudaraku, kita semua tahu bahwa banyak anak yatim piatu terjadi di Eropa Timur. Sehingga saudaraku, Amerika, dari United States of America, mereka menyiapkan dana. Kemudian mereka datang ke Eropa, mereka membangun yatim piatu. Mereka menyediakan tempat tinggal, menyediakan ranjangnya, menyiapkan dana untuk makanan, untuk bangunannya, untuk sekolah-sekolah. Dan mereka menampung anak-anak yatim piatu itu untuk membesarkannya. Tetapi dana mereka itu sangat amat terbatas. Sehingga saudaraku, mereka membuat satu peraturan bahwa yang kami terima, anak-anak yang diserahkan kepada kami adalah bayi-bayi atau anak-anak yang sungguh-sungguh yatim piatu. Maksudnya apa? Maksudnya sudah tidak ada papa mamanya, sudah mati. Tidak ada saudara yang memelihara, semua sudah mati. Tidak ada paman dan tante, tidak ada kakek nenek yang masih memelihara. Itu kategori yatim piatu baru mereka terima. Satu ketika, saudaraku, datanglah seorang ayah, saudaraku. Badannya kurus, kering. Dalam keadaan sakit-sakitan karena dia baru selesai berperang begitu, tentara begitu, tapi sakit, miskin keadaan. Dia bawa putrinya, saudaraku, yang mungkin di bawah 5 tahun, seorang putri. Dia datang ke sana, dia berkata kepada pemimpin yayasan itu, tolong Pak, saya mau menyerahkan anak saya satu-satunya kepada Bapak, supaya anak ini bisa punya fasilitas dan bisa hidup. Bapak, pemimpin yayasan itu ngomong, enggak bisa Pak, maaf, karena Bapak kan masih hidup, jadi Bapaklah yang harus bertanggung jawab untuk memelihara anak Bapak sendiri. Bapak itu berkata, Pak, coba lihat keadaanku, aku sakit-sakitan, aku miskin, ya toh. Kalau anak ini ikut aku, tidak akan dapat makan. Dia tidak akan bisa sekolah. Dia tidak akan dapat baju tebal yang hangat untuk melewati musim dingin ini. Saya sudah tidak punya apa-apa. Justru kalau aku serahkan kepada Bapak, pasti Bapak pelihara kan? Pasti Bapak sediakan tempat tinggal. Ketua yayasan itu berkata, iya Pak. Kalau anak yang kami terima, kami sediakan tempat tidur. Kami ada penghangat di sini. Sehingga musim dingin tidak kedinginan.
kami akan siapkan makan, kami akan siapkan sekolahnya, pokoknya sampai besar kami akan pelihara. Bapak itu berkata, ya justru itu, maka aku akan menyerahkan anakku kepadamu. Ketua yayasan gak bisa Pak, maaf, dana kami terbatas karena Anda masih hidup. Oh, Bapak itu berkata, oh itu ya. Jadi peraturannya itu, iya, jangan khawatir Pak Ketua Yayasan, saya akan atur itu. Kemudian ayah itu menggendong anaknya, dia cium anaknya, dia bawa anak itu dan dia berkata, nak, kamu aku serahkan kepada ketua yayasan ini. Dia menaruh tangan anak kecil itu di tangan daripada ketua yayasan itu. Ketua yayasan, Pak gak bisa, jangan khawatir Pak, saya akan atur. Bapak itu berkata, nak, engkau akan punya tempat tinggal dan engkau akan bisa sekolah dan engkau bisa makan. Bapak itu ngomong, Pak, ketua yayasan saya akan atur. Dia langsung keluar dari pintu panti asuhan itu dan menggantung diri dan langsung mati. Supaya anaknya bisa diserahkan dan memiliki kehidupan. Kenapa saya cerita-cerita yang sedih seperti ini? Saya cuma mau mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan Yesus itulah yang dilakukan Tuhan kita mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya bisa punya kehidupan yang baik di muka bumi ini, supaya saudara dan saya bisa memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan, supaya saudara dan saya bisa punya masa depan. Come on, yang percaya katakan amin. Mari saudaraku tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Oh haleluya. Jadi saudara-saudaraku kembali kepada topik ini, kalau saudara mau menyerahkan anak saudara ya, Tuhan mau menyerahkan bayi Yesus. Tuhan mencari adakah orang-orang ini yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan dia menemukan Yusuf dan Maria karena apa? Karena Tuhan tahu Yusuf dan Maria adalah orang yang baik, orang yang beriman, orang yang setia kepada Tuhan. Dan kalau orang yang baik dan setia adalah orang yang dapat dipercayai, adalah orang yang bisa bertanggung jawab. Saudara ingat ada satu perumpamaan tentang kerajaan sorga, bagaimana Tuhan mempercayakan 1 talenta, mempercayakan 2 talenta, mempercayakan 5 talenta. Dan kemudian ketika orang itu melipat gandakan talenta itu, Tuhan ngomong apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Oh haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian hari ini, kalau kita mau Tuhan lawat kita, kalau Tuhan kita berdoa, Tuhan percayakanlah talenta itu, percayakanlah Yesus, rohmu yang kudus itu, yang ajaib itu, supaya lahir di keluargaku, lahir di tempat kerjaku. Saudara-saudaraku, ternyata Tuhan cari yang percaya, yang baik, setia, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata baik dan setia. Taruh tangan saudara di dada sambil ucapkan dapat dipercayai. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata bertanggung jawab. Katakan amin. Itulah yang Tuhan temukan dalam diri Yusuf dan Maria. Karena Tuhan tahu bahwa Yusuf dan Maria pasti akan membangun rumah tangganya dengan baik, saudara-saudaraku. Oh saudaraku, Tuhan tahu bahwa Yusuf dan Maria ketika membangun rumah tangga bukan hanya sebagai rumah restoran saja, bukan sebagai depot saja, bukan sebagai kafe. Dengar Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita semua termasuk saya ini saudaraku. Saya mau membangun rumah tangga saya, tetapi saya harus sadar bahwa rumah yang saya bangun bukan tempat makan tok, bukan tempat tidur tok, bukan overnight motel, bukan hotel saudara-saudaraku, bukan entertainment center. Ya, di Australia saudaraku sekarang orang berlomba-lomba membangun rumah yang smart, yang pintar begitu saudara. Kalau masuk rumah saudara tinggal ngomong Google turn on the light, Google turn on the aircon. Google maksudnya ngomong Google untuk nyalakan lampu, Google untuk nyalakan AC, buka pintu pun pakai handphone saudara-saudaraku. Saya mau katakan kepada saudara boleh-boleh saja, tetapi ingat rumah tangga yang saudara bangun itu bukan entertainment center, bukan playground, bukan toko furniture. Ingat saudaraku, bukan
exhibition center, bukan tempat gosip. Oh saudaraku, bukan rumah tangga yang kacau, yang berkelahi terus saudaraku, tempat kepahitan, teriak-teriakan. Kalau bikin rumah di dunia ya bikin rumah di dunia. Saudara di Surabaya jangan ikut-ikutan rumah di luar angkasa saudaraku ya. Piring terbang, sendok terbang, sepatu bisa berterbangan saudara-saudara. Itu bukan rumah tangga yang harmonis saudara-saudaraku. Kacau, penuh dengan kemarahan, penuh dengan perkelahian. Tetapi Yusuf dan Maria saudaraku bisa membangun keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang baik saudaraku. Sehingga ada atmosfer untuk mendidik semua anak-anaknya dan semua anak-anaknya jadi dan melayani Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahkan saya punya satu statement yang saya mengajar jemaat. Bahwa sebetulnya hadiah yang terbaik yang kau berikan kepada anak saudara, itu bukan warisan, bukan aset, bukan uang, bukan rumah. Tetapi the best gift for your children is your marriage, saudaraku. Hadiah yang terbaik yang bisa kau berikan kepada anakmu adalah pernikahanmu. Kalau ada di sini suami istri yang duduk sebelah-sebelahan, pegang tangan suami, pegang tangan istri, katakan pernikahan kita yang harmonis, yang baik adalah hadiah yang terbaik untuk anak-anak kita. Katakan amin. Haleluya. Bisa suami istri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Oh haleluya. Nah sehingga saudaraku semua anak-anak Maria dengan Yusuf ini semuanya melayani Tuhan. Semuanya jadi. Mungkin Bapak bingung loh Pak, yang Bapak maksud apa? Yang saya maksudkan adalah setelah Yesus saudaraku, anak kandung Yusuf dengan Maria semuanya melayani Tuhan. Oh gitu ya Pak, iya. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, ada berapa banyak saudara laki-laki Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Saudara-saudara? 4. Duh, Bapak tahu dari mana? Ya Alkitab saudaraku ada namanya. Alkitab berkata saudaraku di Markus 6 dan Matius pasal 13. Nama saudara Yesus itu Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Bahkan dikatakan dia punya saudara-saudara perempuan. Pak ada berapa? Nah saya nggak tahu pasti saudara, karena ada komentar yang bilang 2, ada yang ngomong 3. Saya nggak tahu, anggap aja yang benar 3. Saya nggak mau berdebat saudara. Jadi Tuhan Yesus punya 7 saudara yang lain. Anak yang dari Maria dengan Yusuf ini saudara. Dan semuanya jadi, semuanya melayani Tuhan. Semuanya baik, anak-anaknya baik. Loh Bapak kok bisa ngomong begitu? Ya ada di Alkitab saudara-saudaraku. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus mati, kita memperingati Jumat Agung. Kemudian Tuhan Yesus bangkit, kita memperingati saudaraku Tuhan Yesus kebangkitan Minggu pagi. Tetapi Tuhan Yesus saudaraku tidak langsung naik ke sorga. Dia menyediakan waktu 40 hari tinggal di muka bumi ini. Ya, baru dia naik ke sorga, hari kenaikan. Ya, saudara yang di Indonesia ini harus berbahagia karena hari kenaikan, hari libur saudara dan saya bisa ibadah. Tapi kami yang di Australia, hari kenaikan itu kerja, jadi enggak ibadah saudara. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus harus 40 hari? Oh muter-muter di muka bumi ini saudara-saudara. Karena Alkitab dengan jelas berkata dia berulang-ulang kali. Dia harus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan juga dia harus berulang-ulang kali menampakkan diri untuk mengajarkan murid-muridnya tentang dia, apa yang ditulis tentang dia yang ada dalam kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur dan kitab Perjanjian Lama. Makanya dari mana kita tahu 39 kitab Perjanjian Lama ya dari Tuhan Yesus sendiri ngomong kepada murid-muridnya. Kira-kira begitu saudaraku. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mengajar murid-muridnya 40 hari menampakkan diri kepada berapa banyak orang? Lebih dari 500 murid sekaligus saudara-saudara. Dan kemudian Tuhan ngomong ya, ayo jangan kamu kemana-mana. Jangan bikin gereja dulu ya, jangan tumpang tangan dulu. Engkau harus menunggu di upper room, di loteng, di Yerusalem ini. Sampai engkau dipelengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Sebab aku akan mengirimkan apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan menjadi penghibur tinggal di dalam engkau. Jadi saudara-saudaraku, mereka itu saudaraku menanti di upper room. Tetapi sayangnya yang menunggu itu cuma 120.
Jadi yang 380 lebih kemana? Enggak tahu saya, saudara-saudaraku. Jadi jangan kaget kalau gereja Pantekosta karismatik seperti kita ini, gereja Betani, saudara-saudaraku, itu termasuk kelompok yang kecil dari seluruh denominasi aliran Kristen, saudara-saudara. Karena ya jelas dari murid Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus menampakkan diri aja, saudaraku, itu cuma 24%. 120 dari 500 yang mengalami baptism of the Holy Spirit. Baptisan Roh Kudus, kuasa Pentakosta, berdoa di dalam bahasa roh. Seperti saudara dan saya. Cuma 120. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, dari 120 itu perhatikan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Bersama-sama dengan beberapa perempuan. Serta Maria Ibu Yesus. Jadi ternyata Maria Ibu Yesus adalah orang Pantekosta, saudaraku. Penuh dengan Roh Kudus dan berdoa di dalam bahasa roh. Tetapi bukan hanya ibunya, saudaraku. Saudara perhatikan di situ. Dan dengan saudara Yesus. Jadi ternyata 7 saudara Yesus semuanya dibaptis dengan Roh Kudus. Semuanya penuh dengan kuasa berdoa di dalam bahasa roh. Oh haleluya, makanya semuanya menjadi rasul-rasul. Bapak tahu dari mana? Baca sendiri Galatia 1 ayat 19. Di situ disebut saudara Tuhan Yesus rasul sebagai rasul Yakobus. Mereka semua keliling, saudaraku, mengabarkan Injil dengan istri mereka masing-masing. Bapak tahu dari mana? Ya 1 Korintus pasal 9 ayat yang kelima. Baca sendiri saudara-saudaraku. Itu sebabnya dalam perjanjian baru, saudara lihat ada kitab yang namanya Yudas. Siapa yang Yudas itu? Saudara dari Tuhan Yesus. Makanya saudara melihat bapak gereja, saudaraku, ada yang namanya Yakobus. Dan kemudian anak-anaknya, keponakannya, pemimpin-pemimpin gereja mula-mula. Siapa itu? Saudara dari Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kenapa semuanya melayani Tuhan? Karena punya orang tua yang percaya, yang harmonis, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berapa banyak di sini saudara yang punya kerinduan. Kita melayani, anak-anak kita pun melayani. Kita ibadah, anak-anak kita pun ibadah. Lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Amin. Saudara mau itu? Kalau saudara percaya, saya mau mendeklarasikan janji Tuhan. 1 orang diselamatkan, seisi rumah tanggamu akan diselamatkan. Engkau datang ibadah ke gereja, anakmu pun akan ibadah ke gereja. Engkau berdoa, anak-anakmu pun akan berdoa. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Haleluya. Pesan sebelum Natal, Tuhan mencari-cari. Selama 400 tahun itu siapa yang percaya kepada dia, ketemu. Saudaraku, Yusuf dan Maria yang bisa dipercayai baik dan setia. Yang kedua, Tuhan mencari-cari orang yang memiliki hati yang tulus. Seperti Yusuf, seorang tukang kayu. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata hati yang tulus. Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Maaf saudaraku, saya harus berhenti dulu sampai di situ. Kenapa? Saudaraku, saya mau menjelaskan supaya saudara tidak salah dengan apa yang saya sampaikan. Karena kalau saudara baca Alkitab, oh Pak, jadi Yusuf itu boleh menceraikan dengan diam-diam. Nah. Saudara-saudaraku, itu keliru. Kita adalah gereja full gospel, percaya sepenuh akan Injil ini. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kok diam ya suami istri? Dengar saudaraku, apa yang Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Gitu dong saudara-saudara. Amin. Nah, kenapa kok Yusuf bisa menceraikan istrinya? Saudara-saudaraku, makanya saya perlu menjelaskan. Saudaraku, di dalam bahasa Indonesia, saudaraku, disebutkan ada 2 jenis, namanya percabulan. Kalau saudara melihat percabulan atau orang cabul tidak mendapatkan bagian dari kerajaan sorga, itu percabulan. Saudara, bahasa Inggrisnya jelas fornication. Ya, kemudian saudara ada yang namanya perzinahan, yang namanya adultery. Ini juga dosa, saudara. Tetapi saudara perlu tahu artinya. Percabulan itu artinya engkau belum menikah, saudara, tetapi engkau sudah melakukan hubungan seksual.
Padahal engkau belum menikah, itu namanya dosa. Bahkan kalau engkau akan menikah dengan suami atau istrimu nanti 1 minggu lagi baru diberkati. Tetapi engkau sudah hubungan seksual dulu saudaraku, itu namanya percabulan. Saudara mengerti maksud saya ya? Nah saudaraku, tetapi yang disebut perzinahan adalah engkau sudah menikah satu dengan yang lain, diberkati Tuhan. Tetapi engkau melakukan hubungan seksual bukan dengan suamimu, bukan dengan istrimu, tidak tahu dengan siapa begitu. Itu namanya perzinahan. Ya, makanya di dalam kitab Matius engkau menemukan kata kecuali karena zina. Itu sebetulnya yang lebih tepat kecuali karena fornication. Maksudnya itu ya seperti Yusuf ini saudaraku. Jadi zaman itu kalau sudah janjian mau menikah saudaraku, dua keluarga janjian sepakat untuk menikah, saudaraku, Maria akan memakai pakaian khusus sehingga semua orang tahu bahwa Maria ini miliknya Yusuf. Sudah ditunangkan, sudah pasti komitmen akan menikah dengan Yusuf. Dan Yusuf biasanya pergi saudaraku untuk menyiapkan rumah, dia bekerja. Ingat ya, zaman itu nggak ada handphone, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, sudah ada SMS. Jadi komunikasi susah. Jadi saudaraku, setiap mempelai itu tidak tahu kapan mempelai pria akan pulang. Makanya ada perumpamaan 10 anak dara. Ya, mereka tidak tahu kapan mempelai laki-laki pulang dan menjemput. Karena apa? Ya itu karena jauh perjalanan dulu, tidak ada mobil saudaraku. Jadi Yusuf pergi dan ketika sekian bulan lamanya saudara-saudaraku, Yusuf kembali, saudara-saudaraku, maksudnya kembali mau menikah. Dia kaget saudaraku, perutnya Maria sudah besar. Jadi Yusuf itu pikir kalau Maria ini melakukan percabulan atau fornication. Jadi dia bisa memutuskan, dia bisa menceraikan, boleh. Ya karena belum kawin kok, belum menikah, belum diberkati, belum resmi begitu saudaraku ya kalau istilahnya hari ini. Tapi kalau sudah diberkati, sudah resmi, ya nggak ada alasan untuk dipisahkan. Yang mengerti katakan amin. Suami istri katakan amin. Jadi sebetulnya Yusuf itu mau menceraikan itu maksudnya. Jelas ya saudara-saudara ya. Jadi jangan saudara salah tangkap ketika saudara membaca Alkitab. Nah sekarang saya lanjut apa yang saya sampaikan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oh haleluya. Malaikat itu datang kepada Yusuf di dalam mimpi dan kemudian berkata kepada Yusuf, jangan takut Yusuf, karena anak yang dikandungan itu dari Roh Kudus. Ingat apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi siapa saudaraku? Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perawan, seorang anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dicatat di mana? Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Dan saya mau katakan ini bukti bahwa Yusuf percaya kepada firman Tuhan. Karena banyak orang tidak lagi membaca Alkitab, tetapi Yusuf baca Alkitab dan percaya akan firman. Firman yang ditulis 735 BC. Saudara, 735 sebelum Yesus Kristus. Artinya 735 tahun sebelum Yusuf. Pada saat itu saudaraku, saudara bisa bayangkan loh saudara-saudaraku, ya. Alkitab zaman itu sama zaman sekarang itu beda. Saudara sama saya punya Alkitab itu di mana? Di handphone sekarang. Saudara. Dicetak pakai buku, saudaraku, di kertas bagus, saudara. Zaman itu bukan di kertas. Zaman itu ditulis di mana? Di kulit binatang.
Zaman itu ditulis di mana, saudaraku? Di kertas yang namanya papirus. Jadi mereka nulis, nyalin, saudara-saudara. Bergulung-gulung, saudaraku. Saudara bisa bayangkan banyak orang nggak lagi percaya. Mungkin gulungan itu sudah kuno, sudah bau, saudaraku. Sudah banyak debunya. Orang-orang ngomong begini, gitu aja kamu percaya. Kamu kenal nggak sama Yesaya? Nggak kenal, itu 700 tahun yang lampau. Dia nubuat, mana bisa terjadi nubuatannya? Mana mungkin seorang perempuan bisa melahirkan anak. Mana mungkin, gak mungkin itu terjadi. Nah, saudara-saudara, semua orang tidak ada yang percaya. Namun Yusuf baca Alkitab dan dia percaya. Oh, makanya Tuhan percayakan itu. Makanya dia inkarnasi, dia datang melewati keluarga Yusuf dan Maria. Oh, saudara-saudara, dan dikatakan Yusuf itu bukan hanya percaya, dia tulus hatinya. Maksudnya tulus itu apa, saudaraku? Maksudnya saya sendiri susah untuk menjelaskannya, saudaraku. Maksudnya begini, Yusuf itu akan bisa dipercayai bayi Yesus. Dan dia akan sayang kepada bayi Yesus, membesarkannya. Dia berkorban mati-matian, kerja sebagai tukang kayu keringetan. Dia akan membesarkan anak itu walaupun itu bukan darah dagingnya. Walaupun dia tidak akan pernah memiliki bayi Yesus itu, dia tahu itu bukan punya dia, tapi dia sayang, saudara-saudara. Itu namanya tulus. Saya sulit untuk menjelaskannya karena apa? Karena saya pun nggak pernah ngadopsi anak, saudaraku. Nggak pernah dipercayakan. Saya punya anak 3, saudara. Tapi semuanya kan, saya merasa itu kan anak saya, begitu saja. Jadi wajar kalau saya bisa membesarkannya. Tetapi hari ini, saudaraku, biarlah itu pelajaran buat saudara dan saya, bahwa semua yang kita miliki, semua yang di Tuhan percayakan kepada kita, saudaraku, saya belajar, saudaraku. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya, talenta yang Tuhan percayakan. Saya bisa berkhotbah, saya bisa tinggal di luar negeri, saya dipercayakan rumah yang baik, saya dipercayakan istri yang baik, saya punya anak, dipercayakan anak yang baik, saya punya mobil yang baik, saya dipercayakan gereja, saudaraku. Saya adalah senior pastor tahun ini, saudaraku. Saya anniversary sebagai senior pastor lebih dari 20 sekian tahun, saudaraku. Saya tahu itu semua datang dari Tuhan dan saya tidak merasa memiliki. Makanya di gereja pun saya nggak tekan cek, saudaraku, tentang keuangan. Karena saya tahu semua yang Tuhan percayakan kepada saya jaga, saya lakukan, saya korban. Tetapi itu kembali untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya tulus hati, maksudnya semuanya datang dari Tuhan. Maka untuk Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi Tuhanlah segala pujian, kemuliaan, kejayaan, keagungan untuk selama-lamanya. Kalau saudara mau tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Pesan sebelum Natal, sebelum dia datang, sebelum dia merawat umatnya, dia cari, adakah orang yang percaya? Dia mencari, adakah orang yang tulus hati, yang sungguh-sungguh bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, Tuhan mencari, adakah orang-orang yang memiliki hati seorang hamba seperti Maria. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, hati seorang hamba. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Lah aku ini belum bersuami, mana mungkin itu bisa terjadi? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil
mustahil. Ayat yang ke-38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. I am the Lord's slave. Behold, I am the bond slave of the Lord. I am just the Lord's maid, lady to serve. Let it be done unto me according to your word. Kenapa saya menyebutkan di dalam bahasa Inggris? Karena sebetulnya itu terjemahan bahasa Indonesia. Hamba kurang tepat, saudara-saudaraku. Sebetulnya kata yang Maria pakai adalah kata budak, saudara. Zaman Romawi budak itu, saudaraku, tangannya dirantai, kakinya dirantai, saudara. Tidak punya hak sama sekali. Pagi mereka harus bekerja, saudara. Selesai bekerja mereka masuk tempat budak. Saudaraku, kaki mereka dirantai supaya tidak lari. Mereka tidak punya hak. Dan itulah yang Maria ngomong, saudara-saudaraku. Oh Tuhan, aku ini loh cuma budak. Makanya saudara-saudaraku, kalau kita ini sombong di hadapan Tuhan, kita pikir kita ini seorang yang hebat, kita seorang yang bisa. Kalau nggak ada kita, saudaraku, malah Tuhan nggak lawat, Tuhan nggak datang. Tapi justru Tuhan itu lawat orang-orang, saudara, seperti Maria. Dia perform miracles, dia datang, Roh Kudus turun ke atasnya, terjadi. Karena Maria itu, dia cuma budak. Budak itu punya total surrender, total dedication, total obedience, total humility. Saya terjemahkan, total penyerahan total, penyerahan dedikasi yang total, ketaatan yang total, kerendahan hati yang total kepada Tuhan. Sehingga dia sadar kalau firman itu menjadi kenyataan, dia akan bayar dengan harga yang mahal. Karena pada saat itu terjadi, dia masih belum tahu Yusuf bisa terima apa enggak. Dia enggak tahu loh, saudara-saudaraku. Karena Yusuf kan pergi tempat jauh. Ya, tetapi puji Tuhan, saudara-saudaraku, akhirnya ternyata Yusuf itu orang percaya. Dia percayakan firman Tuhan. Makanya dia bisa mempercayai bahwa hal yang tidak masuk akal itu bisa terjadi. Gitu loh, saudara-saudara. Makanya nasihat saya untuk anak-anak yang belum menikah, kalau saudara cari jodoh pasangan hidup, saudaraku, carilah orang-orang yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, yang setuju katakan amin. Nah, tadi yang amin itu sudah nikah atau belum? Awas, saudara. Kalau saudara sudah kawin masih ngomong amin. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, jadi Maria sadar kalau seandainya Yusuf datang ketemu dengan dia dan tidak percaya, saudaraku, dan kemudian dia diceraikan. Nah, buktinya memang Yusuf mau menceraikan karena pertamanya dia ragu-ragu, saudara-saudaraku. Iya toh? Kalau itu sampai diketahui bisa dirajam batu. Mati loh Maria itu, saudaraku. Kalau itu sampai orang-orang lain tahu, saudara-saudaraku, orang lain akan ngomong, oh Maria itu perempuan nakal, Yesus itu anak haram, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi Maria, saudara, walaupun dia tahu risiko yang terburuk, dia cuma bilang, aku adalah seorang hamba. Jadilah kepadaku menurut firman-Mu. Ada berapa banyak di antara saudara jemaat Betani Nginden mau berkata, aku mau punya hati seorang hamba. Angkat tangan saudara tinggi. Tahan tangan saudara. Tuhan, kau melihat tangan kami. Tuhan, kami adalah hamba Tuhan. Kami hanya seorang hamba. Jadilah kepada kami menurut firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Pesan sebelum Natal, sebelum dia melawat umatnya, sebelum kuasa itu diberikan, saudara-saudaraku, dia mencari adakah orang yang percaya. Dia mencari orang yang tulus hati. Dia mencari orang-orang yang punya hati seorang hamba. Dan yang terakhir, Tuhan mencari orang yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh haleluya, oh haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau saudara cari di dalam kamus atau di dalam Google, saudara, kata impossible, misalnya saudara mau belajar bahasa Inggris, impossible arti bahasa Indonesianya apa, saudara ketik impossible, keluar terjemahannya mustahil. Tapi kalau saudara cari kamusnya Tuhan, God's Dictionary, saudara tidak akan pernah ketemu terjemahan vocabulary-nya, nggak ada. Karena di dalam Tuhan tidak ada kata mustahil.
Dan hari ini saya mau menguatkan jemaat Betani yang ada di Nginden. Bukan kebetulan saudara doa malam hari ini. Saudara adalah termasuk golongan 24% itu 120 murid-murid yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus lahir di dalam hati kita. Saudara, the power itu lahir. Kita harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Maria ngomong begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bukankah aku belum bersuami? Malaikat itu ngomong Roh Kudus akan turun atasmu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. For nothing is impossible with God. For there is nothing that God cannot do. Oh haleluya. Because God can do anything. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. For with God nothing will be impossible. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria percaya akan hal itu. Karena apa? Karena ayat itu saudaraku yang ditulis dalam kitab Lukas sebetulnya adalah pengulangan copy paste saudara-saudaraku dari Kejadian pasal 18 ayat yang ke-13. Itu adalah kejadian yang terjadi 2066 BC. 2066 tahun sebelumnya. Kalau ditambah sama kita tahun 2022 hitung sendiri saudara. Itu berarti 4.000 tahun yang lalu. Haleluya. Dan kalau saudara dan saya semuanya percaya kalau Musa menuliskan kitab Taurat itu 1443 BC, saudara-saudara, ya kira-kira seperti itu. Saudara, berarti usia kitab Kejadian ini ditambah 2200 yang kita punya hari ini, itu kira-kira 3500 tahun usianya, saudara-saudara. Ya. Dan zaman itu gak ada yang percaya. Bener tah? Abraham usia 100 tahun. Sarah umur 90 tahun bisa melahirkan. Mana mungkin? Gak mungkin itu bisa terjadi. Ya, toh? Tetapi bukankah Alkitab berkata lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mengapa Sarah tertawa dan berkata sungguhkah aku akan melahirkan anak. Sedangkan aku telah tua. Ayat yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Gak ada. Bukankah itu yang diulangi oleh malaikat kepada Maria? Jadi Maria percaya, saudara-saudaraku. Sekalipun Abraham tidak memiliki dasar untuk berharap. Sebab ia telah tahu bahwa usianya telah 100 tahun dan tubuhnya sudah lemah. Sekalipun dia mengetahui bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Bahasa Inggrisnya ngomong sudah dead, sudah mati. Gak mungkin. Tapi Maria baca kitab itu, saudaraku. 1500 tahun sebelum Maria. Dia masih mempercayai Alkitab, saudaraku, yang ditulis mungkin dalam kitab papirus. Kalau Tuhan bisa buat apa yang tertulis di dalam ayat itu, Tuhan bisa buat itu dalam diriku. Saudara mengerti maksud saya? Bahkan saya bisa berkata kepada saudara bahwa Maria bahkan mempercayai peristiwa 4.000 tahun sebelum dia, saudara-saudaraku. Berarti kalau ditambah dengan kita ini peristiwa 6.000 tahun sebelum kita ini. Apa peristiwa itu? Peristiwa itu terjadi di Taman Eden. Ketika Tuhan pada mulanya menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Maka Tuhan menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dengar ya, laki-laki dan perempuan. Dua gender, dua jenis kelamin. Jangan percaya yang diomongkan sama negara saya. Saya berani ngomong karena di Indonesia, saudaraku. Ya, negara saya mempercayai LGBTQIS2+ dan lain sebagainya. 72 jenis kelamin. Jangan percaya, cuma ada laki-laki sama perempuan. Sesuai dengan Alkitab. Oh, haleluya. Jadi Tuhan ciptakan siapa? Adam dan Hawa. Kita semua tahu, saudaraku. Oh, mereka tinggal sempurna di dalam Taman Eden. Dan Tuhan ngomong ada buah yang tidak boleh kamu makan. Dan kemudian datanglah setan, saudara. Iblis, saudaraku. Menyamar, saudaraku. Ya, dalam rupa ular, saudara-saudara. Ya, dia mungkin memasuki, saya nggak tahu jelas, saudaraku. Tetapi ular itu, setan itu menggoda Hawa. Singkat cerita, saudaraku, Hawa makan buah itu jatuh dalam dosa. Memberikan buah itu kepada Adam. Adam jatuh ke dalam dosa. Dan saudara tahu upah dosa adalah maut. Kita semua tahu, saudaraku, dalam Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Tuhan sudah memberikan satu kutuk, saudaraku. Akibat daripada dosa. Aku
akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Siapa itu engkau? Itu setan maksudnya, bukan ular ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau setan dan perempuan ini. Siapa? Hawa, perempuan ini, saudara. Dan antara keturunanmu setan dan keturunan perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oh haleluya. Jadi Maria percaya. Oh haleluya. Kejadian 3 ayat yang ke-15 yang ditulis saudaraku, peristiwa yang terjadi 4000 tahun sebelum Maria, bahwa keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala setan. Oh haleluya. Pertanyaan saya kepada jemaat Betani yang ada di Nginden ini, berapa banyak di antara saudara yang termasuk keturunan perempuan? Angkat tangan saudara, tinggi keturunan perempuan. 1, 2, 3, banyak. Banyak. Coba sekali lagi saudara, siapa di antara saudara yang keturunan perempuan? Tinggi tangannya, tinggi. Oh hampir semua angkat tangan. Oh Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara perlu ikut som. Kenapa ya setiap kali saya tanya, saudara keturunan perempuan, semua ngaku keturunan perempuan. Gak ada satupun di antara saudara dan saya keturunan perempuan, gak ada. Gak ada. Toh masa mama saudara datang atau anak muda datang kepada saya hamil besar. Oh puji Tuhan Pak Hanan, puji Tuhan Pastor. Hamil, saya bilang, oh puji Tuhan, ada. Bapaknya siapa? Gak ada Pak, Roh Kudus. Pasti saya ngebohong, saudara-saudara. Karena apa? Tidak mungkin wanita itu bisa melahirkan dengan sendirinya. Karena wanita itu cuma punya sel telur, gak punya sperma, saudara. Benih itu, the seed itu, saudaraku, itu harus datang dari laki-laki. Makanya walaupun saudara datang ke Australia di tempat saya, saudaraku, saudara lihat ada non-binary dengan trans jalan sama-sama, atau queer begitu jalan sama gays, atau sama apa namanya, saya juga nggak tahu, karena ada 72 gender, saudara-saudara. Dan kemudian mereka bawa bayi. Apakah mereka bisa? Nggak bisa. Mereka harus ke bank sperma, ambil sperma itu, tanam, saudara-saudara. Ya apa ya? Makanya saudaraku, kenapa saya bukan menjelekkan kepercayaan lain, tidak saudara-saudaraku, tetapi kita percaya itu bukan Ismail sebagai anak perjanjian. Kenapa? Karena itu lahir dari Abraham, masih muda, masih bisa. Hagar masih cantik, saudaraku, masih cewek cantik, saudara-saudaraku. Makanya harus Ishak, karena Ishak itu lahirnya bagaimana mujizat, gak mungkin terjadi, tapi Tuhan bisa buat itu terjadi. Gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Karena dia tok yang bisa lahir. The seed of the woman. Huruf besar seed itu, saudara. Roh Kudus itu, saudara-saudaraku. Ya, lahir, tanam di dalam, saudara-saudara. Makanya saudara dan saya, we are all genetically, we are of our father. Kita secara genetik kita lebih ke bapak kita. Karena apa ya? Karena itu makanya nama saudara, nama saya, marganya gak ada yang ikut marga mama. Gak ada, saudara. Ikut marga bapak. Kenapa? Karena kita keturunan seorang laki-laki. Keturunan perempuan itu cuma satu, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan dialah yang meremukkan kepala setan. Haleluya. Bisa tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Makanya di dalam statement of belief, di dalam pengakuan imam rasuli kita yang kita percaya, kita mempercayai Yesus Kristus Tuhan yang lahir dari perawan Maria. Kenapa kata perawan itu harus disampaikan di situ? Karena itu menunjukkan mujizat itu, saudara-saudaraku. Itu sebabnya hanya Yesus satu-satunya yang lahir, saudara-saudaraku, secara mujizat tanpa seorang laki-laki. Dan berita yang baik adalah dia sudah datang, saudara-saudara. Natal itu, saudara. Memang setan berhasil meremukkan tumitnya di atas kayu salib. Tetapi melalui kayu salib itu, kuasa setan, kepala setan sudah diremukkan. Sehingga saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa setan sudah dikalahkan. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Bahwa semua kuasa kegelapan ada di bawah kaki saudara. Yang percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Oh haleluya. Dan Maria membaca firman Tuhan itu. Dia percaya itu, saudara-saudara. Makanya terjadi. Dari sekian banyak orang, 400 tahun gak ada yang percaya.
Tuhan datang. Iya toh ternyata ada yang sungguh-sungguh percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya kalau mengutip Ayub pasal 42 ayat yang kedua ini kata Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari tahu tangan saudara di dada, kita ucapkan doa ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lebih kuat lagi katakan 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Tanggal 26 November kemarin, 1 bulan yang lampau, saya dapat tugas saudaraku untuk berkhotbah di Betani Manyar. Di acara BPRO ya, Betani Profesional Muda. Saya bertemu dengan Bapak Indra Susanto dengan Ibu Jab Putri Deborah Laniwati. Saudaraku, dan mereka bercerita kesaksian yang luar biasa saudara-saudaraku. Sebagai pasangan muda mereka kepingin punya bayi saudaraku dan akhirnya mereka punya anak namanya bayi Arnold Nathaniel lahir tanggal 27 Juni 2018. Tetapi ketika bayi ini lahir saudara bisa perhatikan fotonya saudara-saudaraku tangannya saudaraku mengalami bengkak yang besar seperti itu. Kaget saudara, kenapa tangan anak saya seperti ini? Dan ternyata dokter berkata itu tumor jaringan lunak atau tumor pembuluh darah. Ya, bahasa keren medikalnya adalah hemangioma. Memang penyakit ini saudaraku tidak membahayakan nyawa, tetapi harus berhati-hati karena bisa pecah. Perlu dijaga, bisa luka saudaraku. Kalau digaluk bisa terjadi pendarahan dan kemudian infeksi. Dan dokter cuma bilang ini hanya tergantung tubuhnya, kalau dia bertumbuh biasanya 5-10 tahun itu baru bisa sembuh atau bisa hilang. Saya cek dengan dokter Australia berkata kepada yes pastor is very rare. Ya, itu sulit sekali untuk hilang, paling sedikit 5 years, 5 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan sebagai orang tua sedih, khawatir, kenapa kok tangan anak saya itu tidak estetika begitu ya atau cacat. Nanti anakku kalau tumbuh malu dia, dibully bagaimana kalau di sekolah. Ya, jadi orang tuanya kesulitan saudara jaga anak ini. Saudara bisa menyusui, hati-hati gak boleh nyentuh tangannya. Kalau tergaruk bagaimana, kalau tengkurap bagaimana, aduh kalau kesenggol bagaimana. Saudaraku mereka berkata kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kami belajar untuk percaya kepada Tuhan. Orang tua mereka pun jemaat Betani Manyar. Mereka datang mendoakan saudaraku untuk cucunya. Ambil minyak urapan berdoa saudara-saudaraku. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus engkau tertikam karena dosa kami. Engkau diremukkan karena pelanggaran dan kesalahan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadamu di atas kayu salib. Supaya oleh bilul-bilul Yesus anak kami sembuh. Mereka mencari Tuhan. Mereka berdoa anak kami. Tangan anak kami ada dalam tangan anak Tuhan. Mereka mulai mengucapkan demikian. Arnold's hand is in God's hand. Tangan Arnold ada di dalam tangan Tuhan. Mereka terus berdoa saudaraku. Dan dengan bangga saya mau berkata kepada saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang menjawab doa. Kita punya Tuhan yang berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau menunjukkan kepada saudara dalam 6 bulan kemudian. Saudaraku tangannya saudaraku hemangiomanya itu kempes sembuh total saudaraku. Hanya dalam 6 bulan. Dan ini foto yang saya ambil foto bersama-sama saudara. Sekarang bayi Arnold sudah umur 4 tahun. Ini foto tanggal 26. Nah itu saudara lihat, jangan lihat saya yang cakep di situ. Tapi lihat bayi Arnold 4 tahun. Memang masih ada merahnya saya lihat saudara. Tapi sembuh total. Apa yang manusia berkata tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh haleluya, makanya Matius 19 ayat yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. With man this is impossible, but with God all things are possible. Markus 10 ayat yang ke-27. Ini semua ayat-ayat yang bukan memang ditulis oleh para rasul, tapi bukan perkataan rasul, perkataan
ciptaan Tuhan Yesus sendiri. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Humanly speaking it is impossible, but with God everything is possible. Seakan-akan Tuhan Yesus mau ngomong sama murid-muridnya bahwa kedatanganku, aku bisa datang lahir, melawat, melakukan mujizat ini. Itu orang bilang gak mungkin, tetapi karena ada Yusuf, ada orang tuaku, papa mama yang mempercayai Yusuf dan Maria, sehingga mujizat itu bisa datang, sehingga salvation itu bisa datang, Mesias itu bisa datang, Mesias bisa lahir, keselamatan. Karena ada orang-orang yang mempercayai bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya undang pemain musik untuk kembali. Oh haleluya. Itu sebabnya Lukas 18 ayat 27 kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. The things which are impossible with man are possible with God. Oh haleluya. Bethany Nginden yang saya kasihi, memang manusia itu berkata, tidak mungkin kamu disembuhkan, tidak mungkin kamu punya umur panjang, tidak mungkin kamu punya kesehatan. Saya mau berkata kepada saudara, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di tangan kananmu ada umur panjang, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Manusia bisa ngomong gak mungkin kau ditolong, gak mungkin kau diberkati, gak mungkin kau ngalami berkat. Saya mau katakan kepada saudara, memang manusia ngomong gak mungkin diberkati, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Oh haleluya. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oh haleluya. Artinya apa? Dipulihkan itu mungkin bagi Tuhan. Engkau disembuhkan mungkin bagi Tuhan. Engkau diberkati mungkin bagi Tuhan. Engkau punya rumah sendiri mungkin bagi Tuhan. Engkau dapat pekerjaan yang lebih baik mungkin bagi Tuhan. Engkau punya keluarga dipulihkan mungkin bagi Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan gitu. Oh haleluya. Haleluya. Saya mau tutup dengan kesaksian saudara-saudaraku yang terakhir, saudaraku. Haleluya. Kenapa saya suka cerita ini? Karena untuk membuktikan kepada saudara bahwa Tuhan kita Yesus itu hebat dan berkuasa. Manusia ngomong gak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya punya teman saudaraku, Pak Chandra dengan Ibu Wulan, jemaat Bethany Nginden, saudara-saudaraku. Ya, beberapa kali ke kota Sydney, bahkan anaknya yang terakhir saudaraku yang paling kecil sekarang sekolah dititipkan kami di Sydney. 1 bulan yang lalu kira-kira saudaraku kami fellowship makan. Kemudian saya dikenalkan dengan anaknya yang kedua saudaraku, namanya Edwin Limi saudaraku. Dan ini ceritanya. Edwin Limi dengan Diana, saudaraku, menikah tanggal 3 Agustus 2019 kemarin, saudara. Dan seperti anak muda yang menikah, saudaraku, tentu kepingin punya bayi, saudara-saudara. Oh haleluya, ya. Ini pre-COVID ya, 3 Agustus 2019. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, bayi yang mereka nanti-nantikan tidak datang, tidak kunjung datang. Kemudian kakak daripada Edwin ini seorang dokter yang cukup terkenal di kota Surabaya, ya. Itu sudah biasa, saudara, dokter kandungan, ya. Dokter kandungan itu sudah biasa membantu pasangan muda yang kesulitan punya anak, ya, atau dia sudah biasa operasi, dia sudah biasa membuat inseminasi buatan, membantu IVF, bayi tabung dan lain sebagainya. Dia sudah menguatkan adiknya, ayo cepat kamu tes ya. Kok sudah sekian lama kamu nggak punya anak, ayo tes. Saudaraku, pada waktu mulai dites, ternyata Diana sebagai wanita nggak apa-apa, saudaraku. Tetapi hasil tes daripada Edwin ini, saudaraku, keluar hasilnya, saudara bisa lihat. Ternyata Edwin ini mandul, saudara-saudara. Saudara lihat di situ 1% itu yang dikasih kuning itu, saudara-saudara. Itu maksudnya sperma yang Edwin lahirkan, yang hasilkan, itu cuma 1% yang hidup, saudaraku. 99% mati, saudaraku, atau tidak sehat. Secara tidak langsung, kemungkinan untuk engkau bisa punya anak, saudaraku, 1%. Ya, jadi kalau tadi ayat yang saya baca itu Elizabeth yang perempuan yang mandul, ini yang lakinya, saudara-saudara. Dan ini ternyata bisa terjadi secara medical. Saudara. Saya cek dengan dokter di Australia, ya, karena kami ada seorang dokter, saudaraku, dan dia ngomong, Pastor,
Ini susah, ini biasanya bayi tabung ini harus IVF ini. Kalau nggak IVF nggak mungkin ini ya. Ya, bahkan kakaknya yang dokter kandungan, saudaraku, sudah nakut-nakuti, ayo cepat bikin inseminasi buatan. Kalau ini gagal, engkau cuma bisa adopsi. Waktu kami makan itu, Ibu Wulan itu ngomong, Pastor, saya tengking dalam nama Yesus. Walaupun itu anak saya yang tertua, dalam nama Yesus. Saya kepengen punya cucu dari anak saya yang kedua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Kemudian saya tanya sama Edwin, Win, nah terus apa yang kamu lakukan? Yes, Pastor, saya mulai baca Alkitab. Makanya saya ngomong sama saudara, ya. Baca firman itu jangan pada waktu engkau punya persoalan, saudaraku, ya toh. Kita ada di gunung, kita ada di lembah, kita ada dalam cuaca yang baik atau cuaca tidak baik. Masuk musim panas, musim tuai, atau musim kering, kita percaya akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, jadi Edwin ngomong sama kakaknya, kasih saya 3 bulan waktu, ya toh, saya akan baca firman, cari Tuhan. Mereka berdoa, mereka cari Tuhan. Mereka berdoa, mereka cari Tuhan. Dan Edwin bilang begini, saya mulai pastor, saya mulai bawa Alkitab kemana-mana. Saya ke kantor bawa Alkitab, saya ke mobil bawa Alkitab, saya ke restoran saya bawa Alkitab, saya terbang pakai bawa koper, saya bawa Alkitab, di mana-mana Alkitab dibawa, saudara-saudaraku. Dan saya mau berkata kepada saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Memang manusia ngomong kamu cuma punya 1% kemungkinan. Kecil, saudara-saudaraku. Tetapi walaupun kecil gak apa-apa. Kita disebut kecil, cuma 1% kesempatan. Tapi yang 1% ini ditambah sama Tuhan yang besar menjadi 100%. Itu sebabnya saudaraku, bayi Bianca Elsie Limi lahir 18 Agustus kemarin. Sempurna, normal, tanpa macam-macam, saudaraku. Sehat, cantik. Kalau saudara mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Dan kemudian ini foto saudaraku, 1 bulan kemudian 18 September yang kemarin, saudaraku. Sehat, cantik, luar biasa. Dan yang luar biasa hari ini Pak Chandra, Bu Ulan dengan Edwin ibadah, tolong bangkit berdiri. Supaya saudara tahu ada buktinya bahwa bersama-sama dengan Tuhan, haleluya, tidak ada yang mustahil. Oh haleluya. Jadi walaupun 1% orang ngomong 1% saja engkau diberkati, 1% saja engkau baru bisa punya rumah sendiri, 1% saja engkau dapat ditolong. Hari ini dengar saudaraku, gak apa-apa orang lain jelekkan kita 1% kecil, gak apa-apa. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, 1% plus Tuhan terjadi mujizat, 1% ditambah dengan Tuhan tanda ajaib terjadi, 1% ditambah dengan Tuhan berkat terjadi, 1% ditambah dengan Tuhan sehat, sembuh, kuat, diberkati, dipulihkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Oh haleluya. 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 Sebelum kita menyanyi saudaraku, saya mau mengajak saudara menutup dengan satu deklarasi iman dari kitab Yeremia. Saya percaya itu yang dibaca Elizabeth, dibaca oleh Yusuf, dibaca oleh Maria, saudara. Ya, saudaraku, ayatnya akan muncul, ya. Kita akan ucapkan bersama-sama, taruh tangan saudara di dada dengan suara keras. Setelah itu kita akan sorak-sorai sebagai tanda percaya dan kemudian kita akan menyanyi dan menyembah. Yeremia, oke, sudah, haleluya. Mari kita baca bersama, taruh tangan saudara di dada. 1, 2, 3. Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Satu kali lagi, lebih kuat lagi. 1, 2, 3. Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama tepuk tangan.